Halo sahabatku, jumpa lagi dengan channel Arifin Rusmana. Pada sahabatku, Arifin Rusmana kini akan membagikan sebuah video dengan bagaimana caranya menanam cabai supaya cepat berbuah, juga hasil panen melimpah. Para sahabatku, kalau kita mau menanam cabai, pertama-tama harus dipersiapkan benihnya dulu atau bibitnya. Bisa dengan dua cara. Bisa dengan kita beli di toko pertanian, dan bisa juga kita membuat sendiri atau mengambil dari buah yang sudah tua yang ada di pohon, dan juga memilihnya jangan sampai buah tersebut busuk. Contohnya, kalau ada pohon cabai kita berbuah dan buahnya itu sampai tua merah, dan kita ambil dan juga kita membelahnya, dan juga diambil yang bibit di tengah-tengah saja. Jadi misalkan cabai itu yang ujung sama ujung kita buang, bisa digunting atau dipotong pakai pisau. Nah, setelah itu keluarkanlah bijinya. Setelah keluarkan bijinya, terus dijemur, dan setelah dijemur baru disemai gitu ke dalam perawatan benih. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan kesuburan tanah. Kesuburan tanah ini juga kita harus perhatikan. Kalau bisa, untuk pohon cabai ini tanahnya selain subur juga gembur, maka juga kita di sini pakai plastik mulsa. Kegunaannya plastik mulsa ini selain untuk menjaga dari gulma atau dari rumput-rumput liar, dan juga supaya selalu tanah ini mendapatkan kegemburan, teksturnya tidak kering atau selalunya kendor. Jadi baik sekali untuk perakaran cabai atau pohon-pohon cabai kita tersebut. Nah, setelah kita memperhatikan kesuburan tanah, dan juga kalau tanaman cabai Anda tidak pakai mulsa seperti ini, plastik, maka harus Anda perhatikan gulma atau rumput-rumput liar yang mengganggu di sekitar area pohon. Maka kita harus membersihkan secara berkala, bisa 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan sekali. Intinya jangan sampai rumput-rumput itu menjadikan sebuah saingan untuk cabai tersebut, atau jangan sampai rumput-rumput tersebut menjadi terlalu besar. Jangan biarkan rumputnya itu terlalu tinggi, karena nantinya pohon-pohon cabai kita itu akan menjadi kerdil karena nutrisinya diserap oleh rumput-rumput tersebut. Setelah kita memperhatikan di area sekitar pohon dari gulma-gulma, juga kita harus memperhatikan juga masalah pupuk susulan atau pupuk tambahan. Pupuk-pupuk ini
bisa kita tambahkan secara berkala. Pupuk yang bagus bisa juga pakai pupuk kandang. Kalau tidak pakai pupuk kandang, maka kita bisa juga menggunakan pupuk organik atau juga yang kita beli di toko-toko pertanian. Tapi misalkan kalau kita kepengen praktis, maka para petani sekarang sudah memberikan atau mengaplikasikan pupuk-pupuk tersebut itu dengan pupuk non-organik atau kimia. Pupuk kimia yang paling bagus untuk tanaman cabai ini yaitu pupuk NPK, karena pupuk NPK ini pupuk yang sudah komplit kandungan haranya. Nah, juga selain kita menanam atau pemupukan, maka kita juga harus memperhatikan setelah pohonnya subur, maka nanti banyak tunas-tunas yang kurang produktif, maka kita harus merempelnya atau memotong tunas-tunas yang nantinya kurang produktif. Jangan biarkan tunas-tunas pohon yang tidak produktif itu tumbuh secara berbarengan atau dipelihara semuanya, karena nantinya hasilnya kurang bagus, sehingga pohon cabai kita nantinya akan kecil atau kerdil, ranting-rantingnya tidak besar. Nah, setelah kita memperhatikan perempelan, dan juga kita perhatikan juga pohon atau tanaman cabai ini dari berbagai hama pengganggu seperti yang sering menyerang tanaman cabai ini banyak sekali, kayak thrips, ular atau lalat buah dan lain sebagainya. Maka bisa kita menggunakan pestisida secara berkala. Jadi diusahakan kalau kita mau menyemprot bahan kimia atau pengusir hama atau obat pestisida ini, diusahakan kalau pagi jangan melebihi jam 9 pagi, dan kalau mau sore jangan kurang dari jam 3 sore. Karena menurut penelitian ternyata setiap tanaman atau tumbuhan itu di dalam daunnya ternyata banyak stomata atau mulut daun. Nah, mulut-mulut daun tersebut ternyata bisa membuka atau menutup. Nah, membuka mulut daun itu sekitar sebelum jam 9. Nah, kalau sudah melewat dari jam 9, stomata ini atau mulut daun ini akan menutup. Jadi kalau kita menyemprotkan bahan-bahan apalagi yang sifatnya sistemik, maka obat tersebut kurang efektif. Jadi kalau stomatanya sudah menutup, nanti kurang diserap oleh tanaman tersebut. Jadi diusahakan kalau kita mau nyemprot, makanya kalau mau pagi sekalian, kalau mau sore sekalian, atau di atas jam 3. Nah, begitulah saudara, sekilas info yang Arifin Rosmana bagikan. Semoga
bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para petani pemula seperti saya ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan juga jangan lupa subscribe, share, komen, dan semoga channel ini bermanfaat. Salam sukses untuk Anda.